Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial pemrograman Java. Pada materi kali ini kita akan mencoba membahas mengenai perulangan. Langsung saja, pertama mengenai pengertiannya ya. Perulangan ini adalah suatu keadaan di mana pernyataan dapat dieksekusi secara berulang-ulang jika memenuhi kondisi tertentu ya. Dengan demikian, jika kita misalkan pengen melakukan proses ya secara berulang ya, nah maka kita bisa melakukannya dengan menggunakan perulangan ini ya. Nah, dalam perulangan ini tanpa mengharuskan kita menulis sintaknya itu tanpa berulang kali ya, tanpa berkali-kali ditulisnya ya, tapi kita cuma tuliskan satu kali saja ya. Nah, di sini contohnya kalau misalkan tanpa perulangan itu pernyataan ditulisnya 3 kali ya. Jadi kalau misalkan pengen 4 kali berarti ya tulisnya 4 kali itu ya, kalau menggunakan tanpa perulangan ya. Dan terus kalau di sini menggunakan perulangan itu dia pernyataannya hanya dituliskan satu kali saja ya. Jadi cukup satu kali, tapi nanti hasil prosesnya dia dilakukannya berkali-kali gitu ya. Nah, untuk alurnya di sini menggunakan secara flowchart itu dimulai dari start ke bawah. Nah, terus dia akan mutar ya selama kondisinya itu benar. Ya, jadi kalau kondisinya benar dia akan terus muter ya sampai kondisinya salah. Nanti kalau kondisinya salah baru nanti dia keluar dari sebelah kanan di sebelah sininya. Nah, baru kemudian N berakhir ya. Nah, di sini ada parameternya. Yang I sama dengan 0 ini adalah nilai awalnya ya. Terus nanti di sini I kurang dari 3 ini adalah kondisinya ya. Terus nanti di sini ada penambahan decrement ya. Berarti di sini nanti menggunakan, kalau perulangan for ya, itu ada 3 parameter ya. Jadi ini jenis perulangan yang tipe perulangan for, karena nanti ada beberapa jenis perulangan ya, seperti itu untuk contoh umumnya ya. Nah, kemudian di sini jenis perulangannya itu ada 4 jenis ya. Perulangan for ya, terus ada perulangan while, perulangan do while, dan perulangan for each ya. Nah, langsung saja pertama mengenai perulangan for ya, itu seperti yang halnya tadi ya. Nah, ini juga dia menggunakan perulangan for. Ini contohnya, dan di sini secara umum seperti ini ya. Jadi for pertama nilai awal to kondisi ya. Ini secara bahasa flowchart ya, atau pseudocode. Nah, bukan bahasa codingan aslinya. Nanti kita coba lihat di penulisan sintaknya ya. Terus di sini ada pernyataan, dan decrement adalah penambahan, dan kalau increment itu penambahan dan decrement adalah pengurangan itu ya. Terus bagaimana cara melakukan penulisannya? Di sini menggunakan for, terus nilai awal ya. Ada 3 parameter, nilai awal, kondisi, increment atau decrement ya. Nah, dipisahkan oleh titik koma ya, titik koma. Jadi ada 3 parameter. Nah, ini nilai awal, misalkan dari awalnya itu dari I sama dengan 0 ya. Terus hitungannya dia akan berakhir sampai dia akan terus mengulang selama I kurang dari 5 gitu kan. Terus decrementnya I plus plus. Nah, berarti nanti dia akan menambah 1 tiap perulangan ya. Terus yang pernyataan yang diulangnya adalah di antara kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup ya, seperti itu. Kita coba langsung saja dengan contoh di CXX Droid-nya. Nah, pertama kita coba jabarkan dulu dengan for itu ya. Kemudian ada kurung buka, kurung tutup, dan ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, ini kita coba lebih ke tengahkan. Nah, seperti ini jadi formatnya. Terus di sini ada dipisahkan oleh kutip
itu kan ya. Nah, jadi yang pertama adalah di sini nilai awal. Nah, nilai awal itu harus dibuat secara variabel. Variabelnya int i ya. I itu kita anggap adalah hitungan. Jadi hitungan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi dia akan berhitung. Nah, berhitung itu dengan menggunakan variabel i ya. I itu biasanya iteration ya, kalau tidak salah di dalam bahasa Inggris namanya, artinya tetap hitungan gitu ya. Kalau dalam Indonesia artinya hitungan ya. I sama dengan dimulai dari 0 ya, seperti itu. Kemudian kondisinya dia akan mengulang sebanyak i kurang dari 5. Berarti dia dari 0, 1, 2, 3, 4. 4. Nah, kan 5 nya berarti udah termasuk salah ya. Terus ada i plus plus. Kemudian di sini yang akan dilakukan yang akan diproses berulang adalah sebuah teks yang hello world. Nah, seperti itu. Oke. Supaya nanti outputnya ke bawah itu ya, pakai enter ya terakhir. Terus kita coba running. Nah, maka di sini hello world-nya itu akan berulang diproses secara 5 kali ya. Jadi padahal di sini tulisnya 1 kali gitu ya. Jadi hitungannya itu dari 0 sampai dia 4. Kenapa tidak sampai 5? Karena ya saat dia hitungannya 4 ya, kita dimulai dari 0 lah. 0 kurang dari 5 ya, itu kan nilainya true itu ya. Terus hitungannya nambah 1 itu kan, jadi 1 kurang dari 5 apakah benar? Nah, maka bernilai true juga ya. Terus 2 nambah lagi kurang dari 5 ya, apakah bernilai benar? Nah, berarti true lagi. Terus 3 kurang dari 5 ternyata true lagi. Dan terus 4 kurang dari 5 ternyata juga true ya. Kemudian yang terakhir nambah 1 lagi, saat 5 kurang dari 5 dan ternyata ini false ya. Nah, saat false ini berarti perulangan berhenti. Nah, yang artinya di sini dia berulang sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 ya, seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan nilai awalnya kita rubah? Nah, misalkan dari 6 kemudian kondisinya dari sampai 9. Nah, ini berarti 6, 7, 8 ya, berarti 3 kali. 6, 7, 8. Oke, gitu ya. Nah, coba kita keluarkan, membuktikan supaya hitungannya itu si variabelnya kita coba keluarkan. Jadi nanti ada angkanya. Nah, di sini hello world ke 6, hello world ke 7, hello world ke 8 ya. Jadi hitungan i-nya itu bertambah tiap perulangan, bertambah 1 gitu ya. Nah, ini kalau misalkan pengen bertambahnya 2, berarti bisa juga ya, plus sama dengan 2 misalkan. Ini kita balikan, coba hitungannya dimulai dari 0 lagi sampai i-nya kurang dari 10. Nah, ini pasti
hitungannya itu adalah 0, 1, ya, terus 3, ya, 5, 7, dan 9. Ya, seperti itu. Kenapa dia hanya ganjil saja gitu ya? Karena dia plus sama dengan 2. Jadi loncat 2 2 2. Itu ya. Oh iya, dimulai dari dari 0 2 4 6 8 itu ya, sorry. Di sini jadi bukan 1 3 ya berarti. Nah, jadi dimulai dari 0 2 4 6 8 ya, seperti itu. Ya, kalau di sininya 3 juga berarti ya dia loncat 3 loncat 3 loncat 3 menambah 3 menambah 3 itu. Nah, seperti itu. 0 3 6 9 ya. Terus gimana kalau misalkan menggunakan decrement? Decrement berarti di sininya ya min gitu ya. Kalau min misalkan seperti ini. Nah, ini berarti kalau min berkurang ya, yang artinya kalau berkurang berarti di sini nilai awalnya yang harus besar itu ya, 10 misalkan. Terus untuk kondisinya dia akan mengulang jika i-nya lebih dari 5, misalkan lebih dari 0 gitu ya, seperti ini. Nah, berarti dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Nah, kenapa nolnya tidak tidak ditampilkan ya? Karena ya 0 itu berarti 0 lebih dari 0 itu bernilai salah itu ya. Jadi harus minimal lebih dari 1. Kalau 1 lebih dari 0, nah ini berarti true itu ya. Nah, kalau misalkan 0 nya pengen di bawah ya berarti ini harus pakai sama dengan seperti ini ya. Baru kalau pakai sama dengan berarti dia nilainya true ya. Kalau 0 lebih besar dari sama dengan 0 berarti true ya, 0 nya ada ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian kalau i-min nya ada 2 ya, ini berarti seperti ini. I-min sama dengan 2 berarti berkurang 2 tiap perulangan. Nah, 10 8 6 ya, berarti cuman genap ya, genapnya saja. Terus ada lagi suatu keadaan di mana dia perulangannya tidak pernah berhenti ya. Kenapa? Karena dia kondisinya akan benar terus tanpa kondisinya akan salah. Oke, maaf barusan di pause dulu ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini tadi menggunakan decrement ya. Nah, selanjutnya di sini ada suatu keadaan di mana perulangan itu tidak pernah berhenti itu ya. Jadi ya dia akan terus mengulang tanpa berhenti ya. Mungkin akan berhenti jika memorinya penuh ya, atau istilahnya sampai ngehang gitu ya. Nah, keadaan ini biasanya disebut dengan infinite looping gitu ya, atau endless looping. Nah, infinite looping ini itu akan terjadi jika ya si kondisinya itu akan terus terpenuhi ya, dan tidak akan pernah salah ya. Karena kenapa? Karena kemungkinan nilai awalnya itu di sini kondisinya itu tidak pernah ketemu itu ya. Jadi dia akan terus berulang berkali-kali ya. Nah, di sini kita contohkan misalkan seperti ini ya. Jadi di sini kita jabarkan misalkan
5 ya, nilai awalnya. Terus dia akan mengulang jika i-nya lebih besar dari 0 ya, mungkin seperti ini. Terus dan di incrementnya adalah i++ ya. Ini akan terus mengulang karena nilai awalnya adalah dimulai dari 5. Jadi kita misalkan jika digambarkan ya, nilainya 5 itu kalau misalkan kita digambarkan seperti ini, nilainya 5 itu di sini ya. Terus nilai 0 itu ada di sebelah sini ya. Terus kan kalau sebelahnya berarti 0 1 2 3 4 5 seperti itu ya. Dan sedangkan di sini dengan menggunakan increment ya, artinya menambah satu tiap perulangan. Jadi artinya dia akan terus nambah 6 7 8 9 10 ya, 11 dan seterusnya ya. Sedangkan di sini akhirnya itu ada di sini di belakangnya ya. Jadi yang artinya dia maju ke depan ya, nilainya maju terus, bertambah terus, sedangkan posisi akhirnya itu ada di belakang gitu. Jadi dia tidak akan ketemu karena dia finishnya ada di belakang. Ibarat itu startnya ada di depan itu ya, dia maju ke depan tapi startnya finishnya ada di belakang seperti itu. Nah, ini akan menyebabkan infinite looping. Kita coba, dia akan mengulang terus menerus ya, seperti ini. Jadi dia mungkin sampai terus, dia tidak akan berakhir. Ini akan berakhir sampai memorinya penuh ya, atau ngehang ya. Jika kita lihat mungkin di task manager Nah, di sini memerlukan CPU yang terus dan memorinya ini akan terus bertambah. Ya, seperti itu. Sampai dia mungkin ngehang. Nah, mungkin seperti itu ya untuk perulangan jenis pertama, yaitu perulangan for ya. Terus di sini yang kedua adalah perulangan while. Nah, untuk perulangan while sebenarnya ini untuk perulangan while ini dia hanya menggunakan satu nilai kondisi saja ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan nilai awal ya, terus ada kondisi, sebenarnya ini penulisannya mirip gitu ya. Cuman di sini dia menggunakan biasanya simbolnya seperti percabangan ya. Jadi kondisinya akan terus berulang jika kondisinya benar itu ya. Nah, cuman secara penulisan mungkin lebih simple ya. Jadi hanya kondisinya saja yang dituliskan ya. Dan untuk incrementnya boleh dituliskan ataupun tidak ya, seperti itu. Jadi di luar daripada while-nya ya, untuk nilai awal dan incrementnya ya. Terus untuk do while ya, mungkin di sini saya jelaskan langsung karena sangat berkaitan, sangat mirip ya. Cuman bedanya adalah di sini kalau yang do while itu pernyataannya dilakukan pertama kali ya, dan kondisinya belakangan gitu. Sedangkan kalau yang di while itu kondisinya dulu baru pernyataan ya. Jadi kalau misalkan yang do while ya, ini akan mengakibatkan yang mana kalaupun misalkan kondisinya tidak dilakukan satu kali pun, tidak terpenuhi sekalipun, dia akan tetap melakukan pernyataannya satu kali ya.
Jadi kalau kondisinya salah dari awal, ya pernyataannya akan dilakukan walaupun satu kali gitu. Berbeda kalau dengan perulangan while, itu dia tidak akan melakukan pernyataan kalaupun dari awal itu kondisinya salah, ya. Jadi kalau salah sekali pun dari awal itu pernyataan tidak pernah dilakukan, ya, seperti itu. Nah, untuk penulisan codingnya seperti ini, do, ya, kurung kurawal langsung pernyataannya, ya, kemudian baru di sini tulis terakhir kondisinya. Ya, kita coba. Nah, di sini saya sudah coba tuliskan codingannya untuk while, ya. Di sini saya coba membuat program mengenai mengaduk kopi, ya, sebanyak yang diinginkan, ya. Kalau misalkan kita terus jadi dia akan menanyakan apakah dia akan mengaduk lagi, ya. Kalau misalkan ya, tekan 1, dia ya, no dan tidak. Jadi kalau 1 nanti nilai booleannya di sini menggunakan variabel boolean, ya, yang mana nilainya hanya 1 dan 0. Kalau 1 dianggapnya ya, gitu ya. Jadi dia akan terus mengulang kalau kita menginputkan 1 terus, ya. Terus di sini ada jumlah plus yang mana dia akan menghitung jumlah perulangan yang kita lakukan, ya. Terus di akhir akan mengeluarkan sebanyak berapa perulangan yang dilakukan, ya. Seperti itu. Kita coba. Oh ya, nah untuk jumlahnya itu dimulai dari 0. Kemudian di sini yang pertama, ya, kopi diaduk, ya. Apakah kamu mau mengaduk lagi? Nah, kalau kita jawabnya 1, kopi diaduk, ya, maka apa kamu mau mengaduk lagi? Terus kalau kita menjawabnya 1, dia akan melakukan perulangan secara terus menerus. Sedangkan kalau kita masukkan 0, ya, maka dia perulangannya akan berakhir dan keluar Anda mengaduk kopi sebanyak 10 kali, ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau while, ya, nah di sini bedanya adalah kita coba samakan, ya, programnya. Di sini mirip, cuman bedanya adalah kalau do while seperti ini, do dulu baru kondisinya di belakangan, ya. Nah, kalau misalkan pernyataan yang while ini kita set jawabannya langsung 0, ya, langsung 0 kita set. Jadi dia tidak mau mengaduk kopi, ya, maka dia tidak akan mengaduk kopi satu kali pun, ya. Jadi kalau kita set tidak mau mengaduk kopi dari awal, maka dia tidak akan mengeluarkan, ya. Nah, beda dengan kalau misalkan pakai do while, kita set jawabannya 0 di awal, berarti nanti di sini dia akan melakukan perulangan minimal 1 kali, ya, tuh. Maka di sini akan keluar kopi diaduk, ya. Jadi dia akan melakukan 1 kali minimal, gitu ya. Nah, jadi kalaupun misalkan di sini kita masih 0, ya, baru di sini Anda mengaduk kopi sebanyak 1, ya, seperti itu. Nah, untuk while dan do while seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah perulangan for each. Untuk perulangan for each ini dia sebenarnya digunakan untuk mengeluarkan nilai dari suatu array, ya. Jadi kalau array ini adalah variabel yang memiliki banyak data yang disimpan sekaligus, ya. Jadi kalau variabel biasa kan biasanya hanya bisa menampung satu nilai. Sedangkan kalau array ini dia bisa menyimpan banyak nilai sekaligus, ya. Nah, untuk mengeluarkannya bisa dengan menggunakan for each ini, ya, tanpa harus
kita tuliskan 3 parameter ribet seperti yang ada di perulangan for. Ya, kalau perulangan for kan ini ada 3 parameter ya, nilai awal, kondisi, increment itu ya. Nah, sedangkan kalau perulangan for each itu lebih simple. Ya, dia cukup tuliskan int x array ya. Variabel x ini adalah variabel baru yang dia akan menyimpan nilai array satu persatu dan dikeluarkan di dalam pernyataannya. Ya, kita coba di sini buat kita coba buat seperti ini. Kita hapus dulu. Ya, keywordnya sama ya, walaupun for each kita tuliskan tetap for. Ya, kita buat pertama kita buat dulu variabel untuk arraynya. Variabel array itu ya misalkan variabel bilangan. Nah, bedanya dengan array dengan variabel biasa adalah kalau variabel array itu memiliki bracket seperti ini ya. Jadi ada kurung segi. Nah, terus kita isi nilainya dengan misalkan 2,7 ya. Nah, komanya itu dipisahkan untuk memisahkan datanya. Ya, ditulis untuk memisahkan datanya. Ya, di sini ada 7 ya, 7 data. 2 7 4 9. Nah, kita mau keluarkan datanya dengan tuliskan misalkan int variabel barunya adalah a misalkan. Terus pisahkan dengan titik 2. Terus variabel arraynya adalah bilangan. Nah, seperti ini kita keluarkan a-nya. Nah, seperti ini. Terus kita coba pakai NDL. Nah, nanti hasil yang keluar adalah 2 7 4 9 6 7 0 ya. Jadi dia mengeluarkan isi dari arraynya ya. Jadi yang mana mungkin lebih simple ya dibandingkan kalau misalkan harus dengan menggunakan for biasa. Kalau menggunakan for biasa maka nulisnya seperti ini ya, int i dimulai dari 0 ya, i kurang dari ada 7 data ya, berarti kalau 7 tulisnya i kurang dari 7. Terus i plus plus ya, cout kurang dari bilangan dan indeksnya adalah i. Nah, ini sebenarnya akan mengeluarkan sama ya, keluarannya akan sama. Kita coba deh ya, pisahkan dengan sama dengan panjang misalkan. Terus NDL ya, seperti ini. Nah, kita akan bandingkan, pasti hasilnya adalah sama ya. Nah, yang atas 2749670 2749670 ya, sama ya. Nah, maka kalau misalkan seperti itu mengeluarkan pengen mengeluarkan isi dari variabel ya, kita coba lebih bisa menggunakan for each gitu ya, dibandingkan dengan for biasa ya, karena lebih simple dengan menggunakan for each ya. Mungkin seperti itu ya untuk materi perulangan kali ini ya, semoga bisa dipahami. Mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.